Selanjutnya adalah pembahasan tentang privasi. Definisi privasi secara umum adalah hak untuk dibiarkan sendiri dan bebas dari gangguan pribadi yang tidak masuk akal. Privasi informasi adalah hak untuk menentukan kapan dan sejauh mana informasi tentang seseorang dapat dikumpulkan dan atau dikomunikasikan kepada orang lain. Hak privasi berlaku untuk individu, kelompok, dan institusi. Kemajuan pesat dalam teknologi informasi telah memudahkan proses untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengintegrasikan sejumlah besar data pada individu dalam sebuah database yang besar. Dan pada hari ini, data tentang seseorang dihasilkan dengan berbagai cara seperti kamera pengintai yang terletak di jalan tol, di jalan raya, di persimpangan jalan, di tempat umum, dan di tempat kerja. Kemudian dari transaksi kartu kredit, panggilan telepon, baik telepon rumah dan seluler, kemudian transaksi perbankan, query pencarian, kemudian dari catatan pemerintah termasuk catatan kepolisian. Data ini dapat diintegrasikan untuk menghasilkan dokumen digital yang merupakan profil elektronik seseorang dan kebiasaan seseorang tersebut. Proses pembentukan file digital ini disebut dengan profiling. Kemudian selanjutnya adalah electronic surveillance. Menurut American Civil Liberties Union, melacak aktivitas seseorang dengan bantuan teknologi informasi telah menjadi masalah utama terkait dengan privasi. Misalnya, kamera pengintai yang berada di bandara, stasiun kereta api, bank, tempat umum lainnya. Sensor digital sekarang berada di mana-mana yang dimasukkan ke dalam webcam laptop, sensor gerak video game, kamera smartphone, kemudian kartu ID karyawan. Ponsel cerdas juga telah menjadi sensor yang sekarang dapat merekam video, mengambil gambar, mengirim dan menerima email, mencari informasi, mengakses internet, dan menemukan seseorang pada suatu tempat melalui peta. Kemudian Personal Information in Database. Institusi modern menyimpan informasi tentang individu di banyak database. Ada beberapa kekhawatiran tentang informasi yang diberikan pada penyimpanan data ini. Beberapa masalah utamanya adalah apakah Anda tahu di mana catatan itu? Jadi apakah kita mengetahui di mana informasi tentang kita disimpan? Kemudian apakah catatannya akurat? Jadi apakah informasi yang tersimpan mengenai seseorang itu akurat atau tidak? Kemudian apakah seseorang itu bisa mengubah data yang tidak akurat tersebut? Jadi jika terdapat informasi yang tidak akurat, apakah kita sebagai pengguna bisa mengubah informasi tersebut? Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat perubahan? Dalam keadaan apa data pribadi akan dirilis? Kemudian bagaimanakah data akan digunakan? Kemudian kepada siapa data akan diberikan atau dijual? Dan seberapa amankah data terhadap akses orang yang tidak berwenang? Kebijakan privasi atau kode privasi adalah pedoman organisasi untuk melindungi privasi pelanggan, klien, dan karyawannya. Berikut beberapa contoh panduan kebijakan privasi. Yang pertama adalah tentang data collection. Data perorangan hendaknya dikumpulkan untuk mencapai tujuan bisnis. Kemudian data hendaknya memadai, relevan, dan tidak berlebihan dalam kaitannya dengan tujuan bisnis. Kemudian individu harus memberikan persetujuan mereka sebelum data yang berkaitan dengan individu tersebut dapat dikumpulkan. Persetujuan tersebut dapat tersirat dalam berbagai tindakan individu, misalkan pada permohonan kartu kredit, asuransi, atau pekerjaan. Selanjutnya adalah data akurasi. Data sensitif yang dikumpulkan pada individu harus diverifikasi sebelum dimasukkan ke dalam sebuah database. Kemudian data yang disimpan hendaknya selalu dimutakhir, kapan dan dimanapun diperlukan.
Kemudian, file tersebut harus tersedia sehingga individu dapat memastikan bahwa datanya benar. Selanjutnya, dalam setiap ketidaksepakatan tentang keakuratan data, maka versi individu harus dicatat dan disertakan dengan pengungkapan file apapun. Kemudian data confidentiality. Prosedur keamanan komputer harus diterapkan untuk memastikan terhadap pengungkapan data yang tidak sah. Prosedur ini harus mencakup tindakan pengamanan fisik, teknis, dan administratif. Kemudian, pihak ketiga tidak boleh diberikan akses ke data tanpa sepengetahuan atau izin individu, kecuali sebagaimana diwajibkan atau diperbolehkan oleh hukum atau aturan. Kemudian, pengumpulan data atau pengungkapan data, selain yang paling rutin, harus dicatat dan dipelihara selama datanya dipertahankan. Kemudian, data tidak boleh diungkapkan karena alasan yang tidak sesuai dengan tujuan bisnis pengumpulannya.